Sekarang kita sudah bersama dengan dua orang musisi-musisi ini. Musisi tanah air masih ya? Masih nggak? Tuh udah mantan. Sekali doang. Sekali doang. Ada Mbak Riri dan tentunya di sebelah sana semua Halo kenal. Mbak Riri, Halo. Mas Glenn, halo. Glenn Terima kasih Fredly. sudah berbagi bersama kami di pagi-pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Luar biasa pagi-pagi. Luar biasa pagi-pagi. Tapi waktu di hutan kemarin bangun pagi terus kan? Harus. Harus. Nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak. Udah terbiasa lah. Nah, ini kita ngobrol bersama dengan Glenn Fredly. Ini seorang musisi sekaligus juga seorang aktivis ya. Dia punya yayasan Rumah Beta. Nah, kalau Riri ini juga masih bermain musik, tapi sekarang juga aktif di Hutan Indonesia, Yayasan Hutan Indonesia. Dan bikin pergerakan namanya? Kami bukan yayasan, tapi sebetulnya kami ada sebuah movement namanya Hutan Itu Indonesia. Hutan Itu Indonesia? Yes. Oke, seperti apa movement dari Hutan Itu Indonesia ini? Pada dasarnya kami sekumpulan profesional muda gitu yang peduli lah sama environment, terutama dalam hal ini hutan. Dan kami punya pesan-pesan positif supaya kami ingin menimbulkan kecintaan orang terhadap hutan. Kalau misalnya selama ini pesan-pesan yang muncul itu lebih banyak ke, aduh hutan kita hancur, bla 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 gitu, binatang-binatangnya terancam punah gitu ya. That is the fact, betul gitu. Cuma kami pengen coba dari angle yang lain, angle yang positif gitu loh, supaya orang bisa ngelihat, oh hutan tuh bukan cuma itu, hutan itu ternyata indah, ternyata masih banyak hutan Indonesia yang perlu kita sama-sama jaga gitu loh. Dan hutan bukan sekedar pohon, ada binatangnya di situ, ada kearifan lokal ya, ada masyarakatnya di situ yang Bung Glenn kemarin udah alami banget sendiri gitu di sana. Kenapa Glenn Fredly? Ya, kenapa enggak? Retorik ya pertanyaan saya ya. Retorik banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang pasti kepedulian Glenn udah ketahuan gitu. Terus dia punya base fans yang luar biasa sehingga message kita akan tersebar dengan baik. Selain itu, he's also a very good songwriter karena jadi sepulang dari hutan, musisi-musisi ini membuat lagu, mengajak orang untuk mencintai hutan. Jadi itu pun juga menjadi salah satu inspirasi juga Mas Glenn ketika misalnya berada di hutan, kemudian justru timbul inspirasi gitu. Jadi kita di karantinanya di hutan. Oke. Kenapa mau? Iya, pertama ini sebuah kolaborasi yang seru soalnya pada saat ditawarkan kerja sama musik Aforesta ini ya nggak pakai lama sih mikirnya. Karena bicara tentang hutan maupun lingkungan pelestarian lingkungan ya sudah sejak lama aku bersama teman-teman juga kita punya kepedulian gitu untuk itu. Tapi ini kan jadi satu wadah yang dimana elaboratif gitu. Jadi ya kenapa enggak harus gitu, aku harus terlibat. Dan yang menyenangkan adalah kita dikasih pilihan untuk masuk di hutan mana gitu yang mau kita datang. Dan ini kabarnya juga akan di Ambon begitu ya nanti ya? Ini kenapa dipilih Ambon? Apa karena mungkin asalnya dari Mas Glenn? Jadi satu sisi kita bikin musik Aforesta, tapi setelah itu senangnya adalah kerjasamanya berkembang. Jadi bukan cuma musik Aforesta, tapi kami bersama-sama bikin satu perayaan ya, perayaan Hari Bumi di Ambon gitu. Konsepnya Vote. Nah, Voice from the East. Jadi judulnya jadi Voice from the East karena bertepatan dengan menyambut Hari Bumi tanggal 22 April. Jadi dipusatkan, idenya dari ngobrol dari setelah balik dari hutan sana, terus Manusela. Kemudian karena aku punya Yayasan Rumah Beta, jadi Yayasan Rumah Beta ini punya acara setiap bulan namanya Seni Beta di Ambon. Jadi aku bilang yuk kita rayain Hari Bumi tapi di Ambon bersama komunitas Seni Beta. Dengan akhirnya muncul ide itu, kita akhirnya kolaborasi lah dengan Hutan Apa Itu saja Indonesia. nanti kira-kira kegiatannya, Glenn? Ada workshop, kemudian dari tanggal 21 ya, acara tanggal 22, tapi dari tanggal 21 ada workshop, ada pemutaran film, kemudian diskusi interaktif pastinya, kemudian ada acara buat anak-anak gitu. Dan kemudian tanggal 22-nya pagelaran seninya. Tapi ada pelibatan juga sih nggak sih dengan masyarakat sekitar gitu. Kalau misalnya anak muda kan lebih gampang diajak, tapi kalau misalnya orang-orang sekitar mungkin yang pastinya itu jadi salah satu konten utama karena bicara tentang hutan maupun laut ya, Indonesia bagian timur masih sangat ibaratnya masih natural banget itu hutan dan laut yang masih bukan hanya bicara pelestarian tapi source-nya, ekosistemnya yang masih luar biasa. Ada kendala nggak sih Mas Glenn ya kalau misalnya dengan masyarakat sekitar yang di sana misalnya untuk ini sebuah kampanye yang mungkin terbilang baru begitu bagi mereka begitu dengan musik? Justru kita belajar dari mereka. Belajar. Karena kenapa saya bilang kayak gini karena waktu saya masuk hutan saya banyak belajar justru dari masyarakat lokal gitu. Dalam arti
kita bicara pelestarian hutan yang ibaratnya sekarang bergaung jadi gaya hidup ya masyarakat di sana kearifan lokalnya ya ada beberapa yang memang sudah hidup dengan bicara misalnya kayak sasi ya itu hukum sasi di sana sudah ada, kemudian ada budaya namanya budaya Masohi yang gotong royong untuk bisa bicara tentang pelestarian lingkungan. Dan memang pada saat kita bikin di Ambon sebagai kota gitu ya itu akan beda sekali pada saat kita lihat di let's say katakan di daerah-daerah yang di luar kota gitu ya. Jadi ya ini yang menarik untuk kita bisa gaungkan dari ada narasi baru bicara lingkungan hidup, bicara bagaimana pelestarian itu tapi dari timur Indonesia. Oke, apa yang paling berkesan yang Glenn dapatkan? Berapa hari waktu itu di hutan Manusela? Hampir, ya kalau aku sih hampir berapa ya, 4 harian, 5 harian. 5 hari lah. di dalam hutan Manusela itu, apa yang paling berkesan yang Glenn dapatkan hingga akhirnya oke, ini akan menjadi lirik dalam lagu gue dan ini yang harus gue sampaikan kepada masyarakat. Pertama, itu kan jadi ya hutan yang paling pertama sih aku tinggal di hutan itu dengan teman-teman beberapa tim ya kita ketemu suasana yang lain berbeda banget lah arti Manusela itu dikenal dengan endemik burung ada sekitar 100-an lebih gitu ya dan bangun pagi saya ada kesempatan untuk naik satu pohon termbesi ya, itu tingginya 50 meter. Dan, manjat pohon 50 meter jadi, itu ditarik. Oke. Masih inilah pokoknya konservatif banget dia tarik ke atas. Tarik pakai orang ya, ada 10 orang. Dikatrol gitu. Iya ditarik sampai di atas itu jadi tempat pengintai burung dipakai untuk para peneliti. Oh. Saya stay di situ ya kita sore mau masuk ke maghrib gitu karena itu waktunya burung kembali. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Yang ngelihat sampai di titik 50 meter lebih itu ngelihat hamparan hutan kemudian kelihatan laut dan ya nggak bisa ngomong lah speechless ngelihat keindahan alam yang luar biasa. Kemudian yang luar biasa lagi begitu besok paginya aku bangun pagi-pagi sekali itu kayak paduan suara burung dengan banyak berbagai macam jenis burung yang aku tanya ini bunyinya kok nggak pernah denger ya. Mungkin kalau di sini kan kita dengar hutan di UI area UI kan 1, 2 ya. Ini di sana ratusan bunyinya berbeda-beda. Suara burung yang asing masih di telinga Glenn ya. Dan ini juga sekaligus menjadi kerinduan untuk bisa disebarkan begitu ya kepada masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak generasi hari ini, generasi milenial hari ini melihat bahwa ya kita juga pastinya bagaimana pelestarian hutan laut dan hutan itu penting banget gitu karena itu sumber oksigen ya. Sumber oksigennya kita ibaratnya ya kita nggak ada hutan ya kita sulit untuk paru-paru dunia. Nah, setelah pulang dari Manusela atau Musik Foresta ini, tidak hanya muncul untuk kita bikin perayaan di Hari Bumi di Ambon tanggal 21-22, lagi muncul adalah petisi. Betul. Nah, petisi apa yang dibuat oleh Hutan Itu Indonesia? 13 April kemarin kami baru meluncurkan satu petisi didukung juga tentunya sama Glenn Fredly sama musisi-musisinya Musik Foresta juga. Kami mau mengajak teman-teman semua untuk mendorong pemerintah untuk melakukan perlindungan hutan yang lebih baik gitu loh. Kenapa hutan perlu dilindungi ya gitu karena hutan itu paru-paru dunia, karena di situ banyak satwanya, karena ekosistemnya luar biasa di situ, biodiversity-nya juga luar biasa banyak dan menjaga bukan hanya menanam tapi we preserve apa yang masih ada. Karena pohon yang usianya ratusan tahun nggak bisa ditanam lantas muncul begitu saja, enggak gitu. Jadi kita mesti preserve. Dan kami juga mendorong pemerintah untuk mau bersama-sama dengan kami merayakan Hari Hutan Indonesia. Indonesia yang hutannya nomor 3 terluas di dunia ini nggak punya perayaan Hari Hutan Indonesia. Kita cuma punya dari sisi global. Hari Hutan internasional punya Hari Hutan untuk Indonesia. Hari nasional ya. Hari Hutan Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 13 Mei. Bagaimana caranya untuk mendukung petisi ini? Caranya kalian masuk ke change.org/jagahutan. Gitu. Jadi ikut petisi itu, selain kita sama-sama mengajak orang untuk mengikuti Hari Hutan Indonesia, kita juga mendorong pemerintah untuk melindungi hutan-hutan Indonesia yang masih ada. Sebetulnya masih banyak. Ide luar biasa loh, nggak pernah ada kepikiran ya untuk bikin Hari Hutan Indonesia ya. Makanya kita harus celebrate sama-sama. Mungkin kalau bisa dari pemerintah mungkin ini kita mungkin segarkan lagi dengan ingatannya melalui masyarakat begitu yang melakukan gerakan. Musik Foresta kapan sudah mulai tayang? Tidak hanya Glenn kan nanti? Musik Foresta kalau dari sisi digital di Kompas TV bakal tayang
Iya, tanggal 25 April. Yang 25 pertama April. setahu aku Glenn yang bakal muncul Episode duluan, pertama. gitu Oke. ya. Anda bisa tonton bagaimanakah nggak tahu ya keriangannya Glenn saat naik ke Seru hutan banget. ya, naik ke pohon 50 Seru meter. banget. Apakah dia takut atau dia kesenangan? Nanti kita akan lihat bagaimana dan sekaligus juga 25 pasti April. kita nunggu dari lagunya Glenn gitu ya tentang Bumbi dan juga Jangan lupa juga untuk dukung, kita jadikan tanggal 13 Mei. Sebagai Hari Hutan Indonesia Hari di Hutan change.org/jaga-hutan. Thank you Glenn. Sama-sama. Juga atas Terima kasih, Hutan Mbak Riri. Indonesia. Terima kasih, Mbak Riri. Terima kasih Mbak Riri ya. Oke, kita tunggu nanti karya-karya para musisi.